Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan, dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang kedua. 1 Petrus 4 ayat yang kedua berkata, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, waktu adalah anugerah Allah yang sangat berharga tentunya. Seorang yang tahu betapa berharganya waktu, pasti ia akan memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan itu sebaik mungkin. Ia akan menjadikan waktu sebagai sarana untuk membuat dirinya menjadi berkembang, diberkati, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebaliknya, bagi orang yang tidak memahami bahwa waktu itu berharga, ia akan menyia-nyiakan waktu yang ia miliki dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Nah, bicara waktu, ada 3 kategori keterangan waktu. Yang pertama adalah hari kemarin. Ini berbicara tentang masa lalu. Ini berbicara tentang sejarah, sesuatu yang mungkin bersifat kenangan saja. Waktu kemarin itu tidak akan pernah bisa kita ulang, sebab telah terjadi dalam kehidupan kita dan itu telah berlalu. Keterangan waktu yang kedua adalah hari ini. Ini berbicara tentang kenyataan yang sedang kita alami saat ini. Ini pun saya pahami sebagai anugerah Allah yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita jalani. Menjadi seperti apa kita di waktu yang akan datang sangat ditentukan oleh tindakan-tindakan di hari ini. Keterangan waktu yang ketiga adalah esok hari. Esok hari ini berbicara tentang sebuah harapan. Dan meskipun esok hari adalah sebuah misteri dan rahasia Allah, tetapi kita harus tetap memiliki pengharapan bahwa esok hari akan menjadi lebih baik dari hari ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mempergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu, terutama hari ini? Nah, mengacu kepada firman Tuhan yang baru saja kita baca, saudaraku, di sana dikatakan supaya waktu yang sisa, artinya waktu yang hari ini kita jalani, jangan kita sia-siakan atau kita pergunakan menurut keinginan manusia atau keinginan daging, tetapi menurut kehendak Allah. Mengapa Rasul Petrus menasihatkan betapa pentingnya waktu ini? Bagi Rasul Petrus, dan saya yakin juga bagi kebanyakan kita, waktu yang kita jalani itu begitu singkat. Saking singkatnya, kita bahkan tidak pernah menyangka bahwa tiba-tiba kita telah menjadi tua tanpa melakukan hal-hal yang berarti dalam hidup kita. Itulah sebabnya Rasul Petrus menasihati agar jangan kita menggunakan waktu yang ada untuk menuruti hawa nafsu dan keinginan daging manusia kita. Sebab bagaimanapun keinginan daging dan hawa nafsu manusia tidak akan pernah terpuaskan oleh apapun. Justru ketika kita berusaha untuk menuruti hawa nafsu dan keinginan daging manusia yang tidak ada habisnya itu, hidup kita akan menjadi terasa hampa, tanpa makna, dan ujungnya adalah binasa. Dan itulah yang dialami oleh manusia zaman ini, saudaraku. Sebuah makalah penelitian yang diterbitkan pada tahun lalu dalam Journal of Applied Social Psychology
mengatakan bahwa kita telah menghabiskan lebih banyak waktu di jejaring sosial kita dan tanpa kita sadari memberikan dampak negatif yang sangat serius dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah penurunan produktivitas. Dengan gadget yang kita miliki, kita menjadi pemalas, kita menjadi orang-orang yang sibuk dengan dunia kita sendiri. Bahkan, makalah itu menjelaskan penelitiannya untuk membuktikan bahwa rangsangan terkait internet dan Facebook, WA, dan lain sebagainya ternyata menyita begitu banyak waktu. Bahkan ketika kita bekerja, ketika kita beribadah dan lain sebagainya, tanpa kita sadar kita masih berkutat dengan layar ponsel kita. Dalam dunia kerja pun demikian. Karyawan menghabiskan waktu kurang lebih 2,35 jam per hari hanya untuk melihat gadgetnya. Lalu, keuntungan apa yang dapat diperoleh dari semua itu? Ya, pada akhirnya kemudian kita menjadi menyesal karena kita telah menyia-nyiakan waktu yang kita miliki dengan percuma. Bahkan sebuah survei ditujukan kepada orang-orang tua di Amerika. Apa yang mereka inginkan apabila mereka diberikan kesempatan untuk menjadi muda kembali? Jawabannya sangat mengejutkan. Rata-rata mereka ingin membangun relasi yang baik dengan keluarga yang selama ini hilang karena gadget. Menyadari betapa fakta ini sangat mengerikan, saudaraku, maka firman Tuhan yang tadi kita baca memberi perintah kepada kita untuk menghargai dan mempergunakan waktu serta kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Seperti contoh misalnya, memberi waktu untuk saat teduh secara konsisten, memberi waktu untuk beribadah secara konsisten, juga memberi waktu untuk bekerja secara konsisten dan lain sebagainya. Intinya, selama kita diberikan waktu, pergunakanlah itu dengan baik, sebab suatu kali kita tidak akan pernah bisa lagi menikmati waktu-waktu yang Tuhan berikan. Mari bijaksanalah menggunakan waktu dan jadilah anak-anak Tuhan yang produktif, yang diberkati, supaya kita bisa menjadi berkat secara maksimal. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami untuk anugerah-Mu, kami naikkan syukur kami untuk berkat-berkat-Mu, terutama berkat firman Tuhan yang senantiasa menuntun kami dalam hal menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah kami Tuhan, agar kami memaksimalkan waktu yang Engkau berikan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami naikkan syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka
Mungkin langit tak gelap, tapi cahaya penuh kasih tetap melindungiku. Meski susah perjalanan, gelombang